Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurlaili, kelas A6, NIMT 2018-1260, semester 5, Prodi PAI, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Jember. Jadi pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil RPP yang telah saya buat. Jadi yang pertama yaitu identitas RPP. Jadi dalam kurikulum 2013, identitas RPP ini terdiri dari satuan pendidikan atau identitas sekolah, mata pelajaran, kelas atau semester, materi pokok, alokasi waktu, dan tahun ajaran. Untuk pengisiannya, yang pertama satuan pendidikan. Di sini teman-teman bisa mengisinya dengan nama sekolah sesuai dengan keinginan teman-teman. Misalnya di sini saya isi SMA Negeri 1 Bangrejo. Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kelas atau semester di sini saya isikan sesuai dengan pembagian kelas, yaitu kelas 11 semester ganjil. Materi pokok, untuk penulisan materi pokok, teman-teman bisa memilih salah satu materi pokok yang akan dibuat RPP. Teman-teman bisa memilihnya dari prota atau promes yang telah dibuat sebelumnya, atau dari silabus, atau dari buku guru. Di sini materi pokok yang saya pilih adalah iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alokasi waktu, untuk pengisian alokasi waktu di sini disesuaikan dengan alokasi waktu yang telah teman-teman buat di prota atau promes sebelumnya. Di sini alokasi waktu yang saya gunakan adalah 3 kali 3 jam pelajaran tahun ajaran 2020-2021. Untuk bagian yang pertama yaitu kompetensi inti, KI 1 menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya, KI 2 menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. KI 3 memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat minatnya. Untuk KI 4, mengolah, menalar, dan menyajikan dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah pengetahuan. Jadi untuk KI, teman-teman bisa melihatnya pada Permendikbud nomor 37 tahun 2018 tentang KIKD halaman 249 sampai 337, atau teman-teman juga bisa melihatnya di dalam buku guru. Selanjutnya, bagian yang kedua yaitu kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Untuk kompetensi dasar yang pertama yaitu 1.4 meyakini adanya Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. KD 2.4 menunjukkan perilaku saling menolong sebagai cerminan beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. KD 3.4 menganalisis makna iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan KD 4.4 menyajikan kaitan antara iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keteguhan dalam bertauhid, toleransi, ketaatan, dan kecintaan kepada Allah. Untuk penulisan KD sendiri, teman-teman bisa menyesuaikan dengan materi pokok yang telah dipilih. Penulisan KD dimulai dari KD 1 sampai KD 4. Untuk KD sendiri, teman-teman bisa melihatnya pada silabus. Selanjutnya yaitu indikator pencapaian kompetensi. Jadi untuk membuat atau merumuskan indikator, teman-teman perlu mengetahui langkah-langkahnya. Jadi langkah yang pertama yaitu menentukan kedudukan KD dari KI 3 dan KD dari KI 4. Jika sudah, lihatlah kata kerja yang digunakan dalam KD tersebut. Bandingkan dengan tabel KKO, kata kerja operasional, taksonomi Bloom edisi revisi, masuk ke dalam tingkatan kognitif dan tingkatan psikomotorik keberapa kata kerja yang digunakan dalam KD tersebut. Selanjutnya, rumuskan indikator pada KD dari KI 3 dan KD pada KI 4 minimal 2 indikator. Kemudian gunakan kata kerja operasional yang sesuai.
Jadi jika KD dari KI3 yang dirumuskan indikatornya, maka teman-teman bisa merujuk pada KKO ranah kognitif. Sedangkan jika KD dari KI4 yang dirumuskan indikatornya, maka teman-teman bisa merujuk pada KKO ranah psikomotorik. Selanjutnya, rumusan indikator sekurang-kurangnya mencakup dua aspek, yaitu yang pertama tingkat kompetensi yang dapat diambil dari KKO, dan materi pembelajaran yang dapat diambil dari KD atau dari buku siswa atau buku lain yang relevan. Selanjutnya yaitu untuk penomoran, jangan lupa untuk penomoran indikator. Di sini misalnya KD 1.4, maka penomoran indikatornya adalah 1.4.1. Jadi begitu untuk selanjutnya penomorannya. Kemudian teman-teman perlu memperhatikan dalam merumuskan atau membuat indikator, teman-teman perlu mengetahui poin-poin mekanisme pengembangan indikator. Dan yang terakhir yaitu perumusan indikator pada kurikulum 2013 untuk indikator KD yang diturunkan dari KI1 dan KI2 dirumuskan dalam bentuk perilaku umum yang bermuatan nilai dan sikap yang gejalanya dapat diamati sebagai dampak pengiring dari KD pada KI3 dan KI4. Sedangkan indikator untuk KD yang diturunkan dari KI3 dan KI4 dirumuskan dalam bentuk perilaku spesifik yang dapat diamati dan terukur. Misalnya di sini adalah KD 3.4 menganalisis makna iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka untuk indikator pencapaian kompetensinya adalah 3.4.1 menjelaskan arti beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, 3.4.2 memberi contoh sikap orang yang beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan 3.4.3 menganalisis manfaat dan hikmah beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk penggunaan kata kerjanya, teman-teman bisa merujuk pada KKO taksonomi Bloom edisi revisi. Di situ sudah lengkap kata kerja operasional yang sesuai yang bisa digunakan untuk merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Selanjutnya yaitu adalah tujuan pembelajaran. Jadi untuk tujuan pembelajaran, di sini jumlah pertemuan dalam tujuan pembelajaran disesuaikan dengan jumlah pertemuan yang teman-teman cantumkan di identitas RPP. Jadi di identitas RPP saya mencantumkan 3 pertemuan, maka di sini saya membaginya menjadi 3 pertemuan. Perlu diingat, untuk mengembangkan rumusan tujuan pembelajaran, teman-teman bisa menggunakan rumus ABCD. Apa itu ABCD? Yang pertama A itu audience, yaitu siswa. B itu behavior atau aktivitas atau perilaku yang dapat diamati, atau teman-teman bisa mengambilnya dari indikator yang telah teman-teman buat di atas. Kemudian C itu condition atau kondisi yang harus dipenuhi agar perilaku tercapai, dan D itu degree atau tingkat keberhasilan. Saya contohkan di sini adalah pada pertemuan pertama melalui metode kooperatif teknik discovery learning, berarti ini masuk ke dalam rumus C. C itu apa? C itu kondisi atau prasyarat yang harus dipenuhi agar perilaku tercapai. Siswa ini masuk ke dalam rumus A. A itu audience, yaitu siswa. Kemudian menjelaskan arti beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini masuk ke dalam rumus B atau perilaku yang dapat diamati, atau teman-teman ini bisa mengisikannya sesuai dengan indikator yang telah teman-teman buat di atas. Perlu diingat bahwasanya untuk tujuan pembelajaran kita bisa menuliskannya mulai dari KD 3 titik atau mulai dari aspek kognitif atau pengetahuan. Dan yang terakhir yaitu dengan benar ini masuk ke dalam rumus D. D itu apa? Degree atau tingkat keberhasilan. Untuk pertemuan kedua dan ketiga sama seperti itu untuk mengembangkan tujuan pembelajarannya. Selanjutnya yaitu materi pembelajaran. Untuk materi pembelajarannya sama, saya bagi menjadi 3 pertemuan, yaitu yang pertama pengertian iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalil Al-Quran dan hadis tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dan kedudukan Rasul. Untuk pertemuan kedua, sifat-sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz para Rasul. Pertemuan ketiga, tugas Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian hikmah beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan implementasi perilaku beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu diingat bahwasanya materi pembelajaran ini merupakan hasil analisis dari indikator pencapaian kompetensi, hasil analisis buku guru dan siswa, dan juga buku penunjang lainnya. Di sini untuk materi pembelajaran saya menyesuaikan dengan buku guru dan siswa pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk SMA kelas 11. Selanjutnya metode pembelajaran. Untuk metode pembelajaran di sini teman-teman bisa merujuk pada tujuan pembelajaran, karena di dalam tujuan pembelajaran telah dicantumkan metode dan juga tekniknya. Jadi di sini kita tinggal menentukan pendekatan apa yang digunakan. Jadi untuk pertemuan pertama, pendekatannya saintifik, metodenya kooperatif, tekniknya discovery learning. Untuk pertemuan kedua, pendekatannya saintifik, metodenya kooperatif, tekniknya jigsaw. Untuk pertemuan ketiga, pendekatannya saintifik, metodenya kooperatif, tekniknya STAT. Jadi, dalam menentukan metode pembelajaran, teman-teman perlu mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama yaitu karakteristik peserta didik, kemudian KD atau kompetensi dasar, dan situasi serta kondisi yang mungkin terjadi saat pembelajaran. Selanjutnya yaitu media pembelajaran. Untuk media pembelajaran yang saya pilih di sini adalah buku PAI kelas 11, slide PowerPoint, LCD dan proyektor, serta film pendek tentang perilaku beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sumber belajar yang saya pilih yang pertama buku PAI kelas 11 Kemendikbud, buku lain yang relevan, multimedia interaktif dan internet. Jadi untuk penentuan sumber belajar ini ada beberapa hal yang saya pertimbangkan, yaitu yang pertama untuk sumber belajar harus ekonomis, kemudian sumber belajar harus fleksibel, maksudnya sumber belajar tersebut dapat dikembangkan dan dimodifikasi guna mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian sumber belajar yang digunakan harus sesuai dengan karakteristik serta kebutuhan peserta didik. Kemudian sumber belajar yang kita gunakan itu harus dapat menunjang tujuan pembelajaran yang telah kita rencanakan sebelumnya. Dan yang terakhir, sumber belajar yang kita gunakan harus praktis dan sederhana. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pembelajaran. Di sini untuk langkah pembelajaran ada dua versi, yaitu tatap muka dan juga pembelajaran jarak jauh atau daring. Untuk pembelajaran tatap muka, pertemuan pertama, kegiatan pendahuluan, deskripsi kegiatannya, pendidik membuka proses pembelajaran dengan memberi salam dan berdoa. Kemudian, pendidik mengelola kelas, yaitu mengecek kesiapan, absensi, posisi tempat duduk, dan perlengkapan lainnya. Kemudian, menyampaikan penjelasan tentang tujuan pembelajaran yang akan dicapai, serta memberi apresiasi dan motivasi kepada peserta didik. Untuk alokasi waktu pada kegiatan pendahuluan ini saya menggunakan 20 menit. Kemudian untuk kegiatan inti, jadi dalam kurikulum 2013 ini menggunakan pendekatan saintifik atau yang lebih dikenal dengan 5M. Apa itu 5M? Yaitu mengamati, menanya, mengeksplorasi atau mengumpulkan informasi, kemudian mengasosiasi atau mengolah informasi, dan mengkomunikasikan. Namun tidak ada ketentuan harus menggunakan susunan 5M ini. Di sini bisa menyesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Jadi susunannya bisa berubah, misalnya menjadi 3M. Untuk alokasi waktu yang saya gunakan untuk kegiatan inti ini adalah 95 menit. Untuk tiap tahapannya itu 19 menit. Kemudian untuk bagian kegiatan penutup, deskripsi kegiatannya, membuat kesimpulan dan melaksanakan refleksi serta penguatan terhadap hasil diskusi sebagai bahan masukan untuk perbaikan langkah selanjutnya, merencanakan kegiatan tindak lanjut dengan memberikan tugas baik secara individu maupun kelompok, dan mengucapkan salam. Untuk alokasi waktu yang saya gunakan dalam kegiatan penutup ini adalah 20 menit. Jadi total alokasi waktu yang digunakan adalah 135 menit.
tiap satu pertemuan. Kemudian pembelajaran jarak jauh atau daring, kegiatannya sama, yaitu pendahuluan, inti, dan juga penutup. Untuk deskripsi kegiatannya, teman-teman bisa membacanya sendiri ya. Untuk alokasi waktu yang saya gunakan adalah kegiatan pendahuluan 25 menit, kegiatan inti 85 menit, dan kegiatan penutup adalah 25 menit. Jadi total alokasi waktu yang saya gunakan adalah 135 menit, sama dengan yang di atas. Kemudian adalah penilaian. Di sini saya menggunakan penilaian autentik. Jadi penilaiannya ada 3, yaitu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Untuk yang pertama, penilaian sikap, di sini saya menggunakan 2 penilaian, yaitu penilaian diri dan penilaian dan observasi. Untuk yang pertama, penilaian diri, rubrik atau formatnya, yang pertama nomor, indikator sikap, skor 1, 2, 3, 4, 5. Untuk mengisi indikator sikap, teman-teman ini bisa mengambilnya dari indikator kompetensi yang telah teman-teman buat di atas di poin B. Jadi untuk indikator sikap itu ada pada poin 1 titik dan 2 titik. Jadi KD 1 titik dan 2 titik itu merupakan sikap atau afektif. Jadi pengisian indikatornya yang pertama, menerima dan mengakui adanya Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. 2, mempertahankan keyakinan adanya Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. 3, menampilkan perilaku saling menolong sebagai cerminan beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. 4, memprakarsai perilaku saling menolong sebagai cerminan beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Untuk keterangannya, yang pertama, 1 itu tidak pernah, 2 kadang-kadang, 3 sering, 4 selalu. Untuk observasi sama, aspek yang diamati itu bisa mengambil dari indikator pencapaian pada poin 1 titik dan 2 titik. Keterangannya, menerapkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, serta santun dalam 1. Menerima dan mengakui adanya Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. 2. Mempertahankan keyakinan adanya Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. 3. Menampilkan perilaku saling menolong sebagai cerminan beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. 4. Memprakarsai perilaku saling menolong sebagai cerminan beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Penilaian yang kedua yaitu penilaian pengetahuan. Jadi untuk penilaian pengetahuan itu bisa berupa tes tulis, tes lisan maupun penugasan. Untuk tes tulis sendiri bisa berupa ulangan harian, pretest atau post-test. Untuk rubrik atau format dari tes tulis ini berupa pertanyaan saja, bukan tabel-tabel. Untuk pertanyaan ini disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang telah teman-teman buat. Jadi kan dalam pembuatan tujuan pembelajaran itu sudah disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi. Jadi di situ antara tujuan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, dan juga tes tulis itu harus berkaitan. Jadi untuk pertanyaannya ini harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Untuk penilaian pengetahuan ini bisa mengembangkan indikator pencapaian pada poin 3 titik. Jadi poin 3 titik ini merupakan pengetahuan atau kognitif. Jadi pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala? Pertanyaan kedua, mengapa kita harus beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala? 3, sebutkan dalil yang menunjukkan pentingnya beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. 4, berikan contoh sikap orang yang beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yaitu jelaskan manfaat dan hikmah beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir penilaian keterampilan atau unjuk kerja. Jadi untuk aspek yang dinilai, teman-teman itu bisa melihatnya di indikator pencapaian kompetensi pada poin 4 titik. Jadi poin 4 titik itu merupakan keterampilan atau psikomotorik. Untuk keterangannya, yang pertama, aspek yang dinilai 1. Menyajikan cara
penerapan perilaku beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keteguhan bertauhid, toleransi, ketaatan, dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, menceritakan tokoh yang memiliki keterkaitan antara orang yang beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keteguhan dalam bertauhid, toleransi, ketaatan, dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, memperagakan tokoh yang memiliki keterkaitan antara orang yang beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keteguhan dalam bertauhid, toleransi, ketaatan, dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk keterangan skor penilaian, yang pertama A tidak bisa, B terbata-bata, C lancar, D sangat lancar. Perolehan nilai sama dengan jumlah nilai dikali 100%. Skor maksimal, di sini ada kriteria nilai A 80 sampai 100 baik sekali, B 70 sampai 79 baik, C 60 sampai 69 cukup, D 50 sampai 59 kurang. Jadi untuk penilaiannya di sini saya memilih penilaian autentik. Alasannya karena penilaian ini merupakan penilaian yang menekankan proses dan hasil belajar yang menggambarkan sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan peserta didik selama atau setelah proses pembelajaran berlangsung. Jadi dengan menggunakan penilaian ini, kita dapat mengetahui gambaran kemampuan peserta didik yang sebenarnya. Selain itu, peserta didik juga dapat belajar bagaimana menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya sebagai hasil proses pembelajaran yang telah dilakukan. Mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.